Anda kembali di Kabar Siang pemirsa, sejumlah ruas jalan di Jakarta mulai padat di hari pertama dibukanya kembali perkantoran dan beberapa sektor lainnya. Lalu apa informasinya? Kita sudah terhubung dengan Yohana Gabriela di terowongan Kendal di kawasan Sudirman dan juga Laras Kiranasari di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Kita terlebih dahulu ke Yohana Gabriela yang berada di kawasan Sudirman. Yohana, seperti apa kondisi di sana dan juga bagaimana pantauan langsung tadi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Ya, selamat siang Rizky dan pemirsa di rumah, bahwa saat ini saya tengah berada di area terowongan Kendal, Duku Atas, Menteng, Jakarta Pusat, di mana ini merupakan jalan penghubung antara stasiun Sudirman menuju MRT Duku Atas. Karena memang sebagian besar penumpang dari stasiun Sudirman ini melakukan perjalanan mereka menggunakan MRT Duku Atas. Dan situasi atau kondisi di tempat ini terpantau cukup ramai, terutama pada saat tadi pagi sekitar pukul 8, karena itu merupakan jam kerja. Mengingat bahwa ini adalah hari pertama perkantoran sudah bisa kembali beraktivitas, memang tidak heran bahwa banyak pengguna kendaraan umum yang berdatangan di tempat ini. Lalu berdasarkan pantauan kami juga tadi Gubernur DKI Jakarta meninjau langsung di hari pertama ini bahwa ternyata di tempat ini ditemukan cukup kondusif, bahkan sempat dikatakan bahwa 100% mereka sudah menggunakan masker, sehingga tidak ada kekhawatiran yang lebih di tempat ini. Selain itu, Anies Baswedan juga sempat mengingatkan bahwa bagi mereka yang tidak menggunakan masker, di sini sudah ada petugas yang berjaga-jaga, karena bila mereka tidak menggunakan masker nanti akan dikenakan denda sebesar Rp250.000. Sebelum memantau tempat ini, Anies Baswedan juga sempat meninjau langsung di area lalu lintas, dan jika dibandingkan lalu lintas dengan di tempat ini atau pengguna kendaraan pribadi dengan kendaraan umum, ditemukan terdapat atau lebih banyak pengguna kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum. Meski kita lihat di saat ini di tempat ini banyak dari pengguna stasiun Sudirman yang terus keluar untuk melakukan aktivitas mereka kembali. Dan berdasarkan pantauan kami di tempat ini pun juga tadi di depan stasiun Sudirman kami pantau bahwa warga sudah menerapkan protokol kesehatan. Bahkan sebelum memasuki kawasan stasiun, mereka dicek terlebih dahulu suhu tubuh, begitu juga diterapkan di MRT Duku Atas. Dan di tempat ini juga ada tempat cuci tangan sehingga bisa dikatakan aman. Namun dikhawatirkan bahwa di sini juga ada rapid test gratis yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan swasta, sehingga antreannya memang cukup ramai dan terjadinya penyempitan di jalan penghubung stasiun Sudirman menuju MRT Jakarta, sehingga cukup dikhawatirkan bahwa tadi penumpang dari stasiun Sudirman ini masih ada yang bergerombol dalam menuju ke MRT Duku Atas, sehingga untuk jaga jarak saat ini warga masih kurang untuk tingkat kesadarannya. Namun jika penggunaan masker mereka sudah sadar, namun berbeda dengan jaga jarak satu dengan yang lainnya. Diharapkan pemirsa di rumah yang sudah kembali beraktivitas agar Anda tetap menjaga kesehatan dan juga mematuhi protokol yang telah ditetapkan. Demikian yang dapat kami kabarkan dari tempat ini, Rizky. Kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yohana Gabriela. Kita beralih ke Laras Kiranasari yang berada di stasiun Manggarai. Laras, seperti apa kondisi di stasiun Manggarai siang hari ini? Ya, selamat siang Rizky. Kalau di stasiun Manggarai siang hari ini jauh lebih sepi dibandingkan dengan pagi hari tadi. Namun secara keseluruhan di hari ini, di hari pertama dibuka kembali perkantoran di DKI Jakarta, memang pagi hari tadi sempat ramai, sekitar pukul 7 pagi hingga pukul 8 pagi tadi puncak keramaian untuk di stasiun Manggarai. Namun meskipun dikatakan ramai, namun tidak terjadi antrian yang mengular panjang ataupun juga kepadatan, baik di depan pintu masuk ketika akan tap kartu ataupun juga di peron keberangkatan. Sejauh ini untuk secara keseluruhan juga bisa dikatakan ini kondusif untuk di stasiun Manggarai di hari pertama perkantoran dibuka di tanggal 8 Juni kali ini. Untuk PT KCI sendiri ini mengoperasikan ada penambahan
rute perjalanan dibandingkan dengan PSBB sebelumnya. Untuk kali ini ada kurang lebih 935 rute perjalanan yang diberlakukan, sedangkan pada saat PSBB sebelumnya, sebelum masa transisi ini berlaku, ada hampir 750 perjalanan. Dengan saat ini juga ada 88 kereta yang beroperasi di hari ini. Dan juga jam operasionalnya berubah, yakni dari pukul 4 pagi hingga pukul 9 malam. Secara prosedur dari pantauan kami, karena juga tidak ada antrian begitu ya, antrian memanjang, namun tetap ada prosedur ataupun juga protokol yang tetap harus dijalankan tentunya. Dari awal ketika di depan pintu masuk ketika tap kartu ini sudah terpasang ada jarak aman ataupun juga tanda garis yang dipasang di situ untuk jarak yang harus dipatuhi setiap penumpang yang akan masuk ke stasiun Manggarai. Pun juga satu persatu penumpang yang akan masuk ke sini harus dicek suhunya terlebih dahulu. Ketika masuk juga di dalam peron, ini ada juga tanda-tanda pembatas ketika penumpang sebelum masuk ke dalam kereta. Tanda pembatas ini adalah sebagai jaga jarak tentunya, dan ketika di dalam kereta ini juga ada tanda yang harus dipatuhi sebagai jaga jarak. Untuk petugas juga setiap saat di sini bersiaga mengingatkan ketika ada penumpang yang terlalu berdekatan dengan penumpang lainnya untuk diminta tetap berjaga jarak. Kemudian juga ada audio speaker di sini yang terdengar terus untuk menghimbau soal jaga jarak dan tetap menggunakan masker. Nah, selain itu dari pantauan kami untuk kereta-kereta yang datang terutama dari Bogor ataupun juga dari Bekasi, Depok, ini juga ada beberapa kereta yang tampak penuh begitu, sehingga agak sulit untuk mengatur jarak di dalam kereta tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, semakin siang ini juga semakin lebih longgar begitu, artinya sudah mulai ada jarak yang bisa diatur antar sesama penumpang di dalam gerbong kereta, tidak seperti ketika pagi hari tadi. Pun ketika sekitar pukul 9 sudah mulai berangsur normal, ada jarak yang bisa dilakukan ketika di dalam gerbong kereta, namun tidak seperti harus minimal 1 meter, ataupun tidak semua harus tetap di garis ataupun juga tanda masing-masing di dalam gerbong kereta. Masih ada juga yang terpaksa tampaknya harus berbaur, jaraknya juga semakin susah untuk dijaga ketika pagi hari tadi. Nah, namun untuk saat ini dari pantauan kami semuanya tampak kondusif, masyarakat juga tampaknya sudah memiliki kesadaran untuk menjaga jarak dan tetap menggunakan masker. Rizky. Baik, terima kasih Laras Kiranasari melaporkan langsung dari Stasiun Manggarai, Jakarta. Sebelumnya ada Yohana Gabriela dari kawasan Sudirman. Terima kasih, tetap jaga kesehatan rekan-rekan.